Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar pemirsa Anda hari ini? Senang sekali saya Tubagus Pamungkas kembali hadir dalam program acara Dialog Khusus Pariwisata Batam TV. Dan untuk kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Ibu Afitri Susanti, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Dan tetap memiliki sebuah motivasi untuk tetap mengembangkan semangat, pariwisata. tetap bahagia untuk kemajuan pariwisata Kepri. Iya. Baik pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan kondisi pariwisata khususnya di Provinsi Kepri sudah sejauh mana, dan seperti banyak informasi yang sudah beredar bahwa banyak prestasi yang sudah berhasil ditorehkan oleh Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif untuk Provinsi Kepri. Untuk lebih jelasnya kita akan berbincang seperti apa dan perjuangannya sudah sampai di titik ini, mendapatkan banyak sekali penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun dari berbagai segmen begitu ya Bu Afitri. Baik Bu Afitri, kita akan mengetahui dan juga akan memberikan informasi kepada masyarakat seperti apa sebenarnya kondisi pariwisata di Provinsi Kepri Bu. Ya, pasca COVID-19 ya, kondisi pariwisata Kepri mengalami berbagai macam pembenahan. Hari ini Kepri bukan hanya sedang berbenah ya, tapi memang sedang runway begitu ya, artinya sedang show banget gitu terkait dengan dunia pariwisatanya, karena pariwisata hari ini merupakan salah satu sektor pengungkit ekonomi daerah, khususnya di Kepulauan Riau. Kalau kita berbincang terkait dengan kondisi pariwisata di Kepri, kita juga bisa berkaca pada kondisi pariwisata di nasional gitu di seluruh Indonesia. Kalau sejak tahun 2023 kemudian 2024 ini kan memang perlahan-lahan, bahkan di 2024 ini sempat melejit begitu ya perkembangannya. Di Kepri sendiri bagaimana, bisa diinformasikan kepada masyarakat terkait dengan mungkin katakanlah kehadiran wisatawan yang berkunjung di Kepri, atau mungkin terkait dengan juga dengan angka-angka yang perlu disampaikan kepada masyarakat begitu Bu Afitri? Iya. Jadi angka kunjungan wisatawan ke Kepri ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2024 kalau kita bandingkan 3 tahun belakang ya. Karena kita tahu sendiri dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 sehingga memang seluruh sektor yang sangat terdampak adalah sektor pariwisata. Tanpa ada perjalanan ya, tidak boleh ada penerbangan, sehingga ya memang tidak bisa ngapa-ngapain di sektor pariwisata. Sempat mengalami keterpurukan begitu ya di tahun 2021 berarti 2020, 2021, kemudian 2022 diawali dengan travel bubble yang menjadi salah satu pilot project adalah Batam dan Bintan pada saat itu. Nah, kemudian pelan-pelan melalui skema-skema pemasaran pariwisata lainnya. Artinya ini juga ada usaha yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif yang akhirnya sudah berhasil memulihkan kembali dunia pariwisata begitu. Apa saja nih usaha yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Pariwisata Bu Afitri? Iya, kalau teman-teman di kementerian yang saya sampaikan tadi ya, di awal 2022 sudah melakukan semacam pilot project untuk mengungkit pariwisata itu melalui travel bubble yang sudah dicanangkan untuk 3 wilayah pada saat itu, Bali, Batam, Bintan begitu ya. Nah, kemudian ada levelnya naik lagi gitu. Ternyata travel bubble kurang menarik begitu ya. Ada lagi namanya itu Vaccinate Travel Line. Vaccinate Travel Line itu artinya orang-orang yang sudah divaksin gitu, menunjukkan kartu vaksinnya, bukti vaksinnya, itu boleh berwisata berkunjung di tempat kita begitu. Nah, kemudian yang lain lagi sampai hari ini semakin terbuka. Begitu. Artinya juga masyarakat pada umumnya, wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang akan datang di Kepri sudah bisa nyaman berwisata kembali ya. Nah, kemudian teman-teman dari kementerian juga melakukan
melakukan kurasi-kurasi event ya, itu menjadi salah satu daya tarik ya, seperti Karisma Event Nusantara, kemudian pemberian anugerah desa wisata, kemudian anugerah Bangga Berwisata di Indonesia gitu. Itu satu skema yang memang menjadi pemacu semangat ya untuk insan pariwisata khususnya di Kepri begitu. Ternyata ada perhatian dari pemerintah pusat yang disambut baik oleh pemerintah daerah dan lebih disambut baik lagi oleh insan pariwisata sebagai pelaku langsung pariwisata. Sebagai pelaku langsung, dan ini juga ada informasi terkait juga dengan banyak penghargaan yang sudah diselenggarakan oleh Kemenparekraf ini terkait dengan pernah juga peringkat 2 di tema event daerah, kemudian juga Provinsi Kepri juga pernah di peringkat ketiga terkait dengan destinasi wisata begitu ya. Ini merupakan prestasi yang memang sudah direncanakan, ditargetkan dari awal atau seperti apa ini Bu Afitri? Tentu ya yang namanya kompetisi begitu ya, tentu kita punya target menjadi yang terbaik gitu. Nah, segala upaya kita lakukan agar kita memiliki daya saing dan daya jual. Salah satunya dengan mendapatkan penghargaan-penghargaan ini secara tidak langsung prestis kita kan semakin naik begitu ya. Nah, jadi persiapan kita itu memang sejak pandemi kita sudah berpikir gitu, bagaimana ya seandainya pandemi ini berlangsung lama, kemudian bagaimana seandainya pandemi ini berakhir, skema-skema apa yang bisa dilakukan di dunia pariwisata ini. Nah, salah satunya dengan melakukan berbagai macam promosi secara virtual ya, kita dapat penghargaan video promosi terbaik gitu ya, 3 bulan berturut-turut pada saat kompetisi 3 bulan berturut-turut begitu ya, terkait juga dengan destinasi wisata juga. Destinasi pariwisatanya, kemudian video eventnya gitu ya. Jadi memang kita melakukan satu hal yang kreatif saja begitu. Mudah-mudahan ini disambut baik ya. Ternyata memang kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman ini memang mendapat apresiasi positif sehingga semakin semangat gitu loh. Luar biasa. Cukup banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Kementerian Pariwisata khususnya di Provinsi Kepri begitu ya. Nah, terkait dengan destinasi wisata nih, kemarin yang sempat diekspos begitu untuk mendapatkan juara tersebut itu desa wisata ya. Tahun lalu itu ada Pulau Penyengat ya. Pulau Penyengat menjadi desa wisata pertama ya untuk desa wisata rintisan. Iya. Rintisan artinya juga ini menjadi sebuah percontohan juga untuk wilayah lain begitu ya. Terkait juga dengan mungkin budaya Melayu yang perlu diangkat. Jadi itu kan banyak khazanah budaya, khazanah sejarah, religi, kemudian menjadi satu pulau yang memang sangat unik ya. Yang kalau kita bicara Pulau Penyengat itu rasanya dunia mengakui itu bahwa pulau ini menyimpan luar biasa khazanah yang sulit untuk diungkapkan lah dengan kata-kata begitu. Dan sepertinya masyarakat luar Kepri apabila berkunjung ke Kepri namun belum ke Pulau Penyengat rasanya masih kurang begitu Bu Afitri ya? Katanya masih belum sampai Kepri itu. Jadi kita mencoba ya bagaimana kemudian tourism linkage networking ya dibangun di Provinsi Kepri ini agar ekosistem pariwisata di Kepri ini berkesinambungan atau sustainable begitu. Dan ini juga sudah berhasil mendatangkan cukup banyak wisatawan berkunjung ke Kepri. Nah, sebenarnya kita coba untuk menengok wilayah lain nih seperti Anambas, Natuna dan juga Lingga. Apakah juga memiliki porsi yang sama terkait dengan kedatangan wisatawan atau seperti apa dari kacamata Kementerian Pariwisata khususnya di Provinsi Kepri sendiri, Bu Afitri? Iya, kalau kita lihat ya, bicara tentang provinsi kepulauan, tidak terkecuali Kepulauan Riau gitu ya, tantangannya adalah pulau-pulau yang tersebar secara terhampar ya. Itu membutuhkan satu treatment khusus, energi khusus ya untuk mengelola begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang NAL, Natuna, Anambas dan Lingga, itu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah daerah masing-masing kabupaten itu sudah bersama-sama urun rembuk bersinergi, bersinergi bagaimana agar destinasi pariwisata kita ini linkage gitu ya, artinya dapat terhubung. Jadi kalau kita bicara langsung mau ke Natuna atau ke Anambas ya memang tidak ada direct flight untuk dari mancanegara ya atau dari luar negeri, tetapi yang dari lokal ada. Nah, walaupun kendala kita itu adalah
biaya. Ya, ya. terkait dengan akomodasi. Iya, besarnya cost ya. Jadi untuk mencapai ke tujuan itu memang agak-agak menjadi tantangan. Tetapi kalau untuk destinasi pariwisatanya sendiri siap ya, teman-teman di kabupaten kota melalui dinas yang membidangi pariwisatanya siap untuk menerima kunjungan wisatawan. Mereka sudah berbenah, mereka sudah melakukan yang terbaik sejauh ini, dan tinggal lagi bagaimana bersinergi untuk memasarkan pariwisata ini. Artinya termasuk 3 daerah tersebut, Natuna, kemudian Anambas dan juga Lingga ini juga siap menerima kedatangan wisatawan, meskipun memang untuk kondisi saat sekarang ini memang terkait dengan transportasi tidak ada yang secara langsung penerbangannya begitu. Memang harus mungkin melalui Batam, kemudian bisa juga melalui Tanjung Pinang begitu, Bu Afitri ya. Iya, jadi kalau bicara pariwisata ini memang tidak lepas dari 3A yang selalu familiar ya. Yang pertama itu kan kita mesti ada accessibility, kemudian amenities, kemudian ada attraction begitu ya. Nah, accessibility ini hal yang menjadi tantangan buat Anal itu tadi, Natuna, bukan kendala, namun tantangan yang harus diselesaikan Natuna, Anambas dan Lingga ini. Jadi sinerginya juga mesti dengan pemerintah pusat ya kelihatannya. Iya, mestinya agar harapannya bisa diakomodasi, paling tidak ada penerbangan secara langsung ke Natuna, paling tidak ya mungkin begitu. Lewat seaport ya. Iya, menggunakan seaport yang kalau kita melihat di Provinsi Kepri ada 8 seaport ya, Bu Afitri entry point ya. 8 entry point melalui seaport ya. 5 sendiri ada di Batam begitu, Bu 5 Afitri. ada di Batam, kemudian 1 di Tanjung Pinang, 1 di Bintan, dan 1 lagi ada di Karimun. Iya. Kalau kita menengok nih kondisi di Kepri kan pulaunya juga cukup banyak nih, lebih dari 2.400 pulau begitu ya. Cukup banyak juga pulau-pulau yang bahkan belum ada namanya begitu. Iya, betul. Dan banyak sekali juga pulau-pulau yang sebenarnya indah sekali untuk dikunjungi. Namun ini juga terkait dengan masyarakat yang banyak yang belum tahu nih gitu. Jadi mungkin juga terkait dengan langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk kembali memperkenalkan keindahan-keindahan di Kepri, kemudian agar terkenal tidak hanya mancanegara, tidak hanya oleh wisatawan domestik, namun juga harapannya ke mancanegara begitu, Bu Afitri ya. Iya, jadi terkait dengan adanya banyak sekali tempat destinasi wisata, nanti bersama-sama masyarakat juga untuk kembali memperkenalkan. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan event-event begitu. Event-event, betul. Jadi kemarin di Jemaja juga sempat ada event ya? Iya, di Jemaja itu ada yang namanya Padang Melang Folklore International Festival. Nah, itu masuk pada Karisma Event Nusantara yang telah terkurasi, yang para pengkurasinya itu dari teman-teman yang sudah diatur oleh teman-teman Kemenparekraf begitu ya, di tahun 2023, pelaksanaan eventnya di tahun 2024. Gitu. Jadi untuk Kepri sendiri mendapat 4 kesempatan event yang masuk ke dalam kalender event nasional ya, dalam hal ini kalender event Nusantara ya, Karisma Event Nusantara. Itu yang pertama adalah Batam Ramadan Wonder Food ya. Di Batam di tahun 2024 ini. 2024, kemudian ada Kenduri Seni Melayu. Kemudian di Batam juga. Kemudian ada yang Padang Melang Folklore Festival di Jemaja dan ini bulan depan ada Tanjung Pinang Festival. Tanjung Pinang Festival. Nah, pemirsa, di bulan depan ini pastinya tanggal berapa, Bu Afitri? Tanggal 5 sampai dengan 11. 5 sampai dengan 11 Agustus 2024 akan diselenggarakan kegiatan yang akan memperkenalkan kembali luar biasa. Ini Melayu. 1 minggu penuh, siang dan malam, itu penuh dengan atraksi event, atraksi festival-festival, ada lomba-lomba juga gitu. Dan yang cukup menarik adalah Festival Kopi Merdeka yang menjadi salah satu rangkaian dari Tanjung Pinang Festival 2024. Nah, pemirsa, silakan Anda bisa mengajak teman-teman yang dari luar Kepri begitu ya, mungkin teman-teman yang ada di Sumatera, di Jawa, diajak bermain ke Kepri, berkunjung ke Tanjung Pinang untuk bisa menghadiri festival yang akan diselenggarakan di bulan depan begitu. Nah, kita coba menengok festival yang baru saja selesai kemarin nih di Jemaja kemarin. Tingkatnya Asia Tenggara begitu ya, atau mungkin internasional juga? Ya, itu internasional. Jadi Padang Melang Folklore International. Sudah berjalan dengan lancar begitu ya? Lancar ya, jadi teman-teman dari para yahter-yahter itu ada 30 yahter lebih kurang yang berlabuh di sana. Kemudian itu yang terbanyak dari Denmark.
Dari Denmark? Dari Denmark. Banyak memberikan banyak kunjungannya juga begitu ya. Jadi teman-teman dari Denmark, kemudian dari Tioman, dari Songkhla Thailand, kemudian dari Singapura. Jadi cukup banyak dari mancanegara hadir ke Jemaja begitu ya. Hadir di Jemaja dan kebetulan pada saat pelaksanaan itu ada juga kalau kita tuh namanya mahasiswa KKN begitu ya. Itu mahasiswa KKN itu dari Denmark. KKN-nya di sana. Iya, KKN dari luar bisa hadir ke Kepri begitu ya, kayak semacam kegiatan pengabdian masyarakat. Iya, pengabdian masyarakat. Iya, benar. Terjun ke jadi mereka juga tampil di acara itu. Menampilkan tradisi mereka. Menampilkan folklore yang memang sudah menjadi tradisi bersama. Ya, dari ada tarian yang itu tadinya dari Inggris ya kalau tidak salah saya, kemudian berkembang juga di Eropa dan dibawa oleh Belanda pada saat itu ke Indonesia, yang mereka tampilkan pada kesempatan itu. Baik, pemirsa, rupanya banyak informasi yang cukup menarik juga bisa kita berikan kepada masyarakat dan juga untuk Anda pemirsa terkait juga dengan event-event yang sudah terselenggara. Ada 3 event yang sudah terselenggara kemarin dari Ramadan, kemudian juga terkait dengan Padang Melang dan juga akan diselenggarakan di bulan depan juga untuk di Tanjung Pinang begitu ya, Tanjung Pinang Festival. Nah, kita nanti akan berbincang terkait juga dengan ekonomi kreatif, seperti apa ekonomi kreatif yang sudah berkembang di Provinsi Kepri pada khususnya. Namun pemirsa, kita akan jeda sejenak untuk mendapatkan informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program acara Dialog Khusus Pariwisata dan kami akan hadir sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dialog Khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer.
menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. TV. Ya. Baik, Mbak Isa, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan dunia pariwisata dan juga ekonomi kreatif, khususnya di Provinsi Kepri. Tadi Bu Afitri juga sudah sempat menyampaikan dan juga menjelaskan cukup panjang terkait juga dengan kondisi pariwisata, dengan berbagai prestasinya, dengan berbagai kegiatan yang luar biasa begitu ya. Dan ini juga upaya untuk memperkenalkan budaya Melayu salah satunya begitu Bu Afitri ya. Yeah. Nah, dari sisi ekonomi kreatif nih Bu Afitri, banyak masyarakat yang masih agak rancu antara ekonomi kreatif dengan UMKM begitu. Apakah ini memang dua hal yang benar-benar berbeda atau mungkin ini adalah sebenarnya hal yang sama begitu? Karena masyarakat juga kadang menyampaikan bahwa ekonomi kreatif ya UMKM. Namun ada yang mengatakan bukan, itu adalah hal yang berbeda. Mungkin Bu Afitri bisa juga menyampaikan kepada masyarakat, meluruskan pandangan tersebut, kira-kira seperti apa Bu Afitri? Iya ya, jadi kalau kita bicara ekonomi kreatif, apa bedanya dengan UMKM ya? Jadi kalau saya bisa mengambil istilah yang lebih simple gitu ya, UMKM dan ekonomi kreatif itu begini, UMKM, ekonomi kreatif itu adalah UMKM naik kelas ya, gitu. Sudah naik kelas gitu, ya, UMKM yang naik kelas. Artinya memang kalau UMKM sendiri kan usaha mikro kecil menengah. Ya. Kalau ekonomi kreatif ini sebuah aktivitas ekonomi yang itu kalau anak sekarang menyebutnya startup begitu ya, yang sudah dibangun melalui kreativitas, inovasi begitu ya. Sebenarnya yang lebih tepat menjawab ini mungkin di bidang ekonomi kreatif ya. Cuma kalau ditanya seperti itu ya saya sih secara ringannya apa sih bedanya gitu ya. Sebenarnya ini antara 11 dan 12 aja sih. Cuma kadang-kadang mohon maaf ya kalau bicara tentang UMKM dan ekonomi kreatif, kita ada 17 subsektor ekonomi kreatif ya yang ada di dalam ekonomi kreatif itu gitu. Salah satunya ada fashion ya, ada perfilman, kuliner begitu ya. Ada kuliner. Nah, jadi kalau UMKM ini biasanya identik ya orang melihatnya itu di sektor makanan aja gitu ya, makanan minuman yang begitu-begitu gitu. Padahal tidak terkait itu saja, apalagi ekonomi kreatif. Itu ada kriya, ada macam-macam. Nah, itu 17 subsektor ini yang menjadi salah satu penopang ekonomi kreatif. Dari 17 sektor tersebut, kalau untuk wilayah Kepri sendiri mana nih yang paling dominan gitu? Apakah memang dari sisi kriya seninya atau mungkin dari kulinernya? Ya, saya kira dari 17 subsektor ini hampir semua kita punya. Ada semua dan sama-sama dikembangkan begitu ya? Sama-sama dikembangkan. Nah, nanti tanggal 3 dan 4 itu ada Dekrafest. Kita akan berkolaborasi dengan pariwisata ya terkait ekonomi kreatif dengan tampilan-tampilan dan sekaligus peresmian dari gedung baru Dekranasda. Dekranasda gedung baru yang ada di tepi laut. Tepi laut begitu ya. Jadi nanti acaranya juga akan diselenggarakan di sana. Nanti itu menampilkan beberapa subsektor yang terkait pada ekonomi kreatif tersebut. Di ekonomi kreatif nanti banyak sekali tampilan-tampilan dari masyarakat dan juga para pecinta ekonomi kreatif juga bisa memberikan kontribusinya begitu ya. Di masyarakat sana, umum boleh bergabung? Bergabung silakan. Iya, itu terbuka untuk umum dari tanggal 3 dan tanggal 4. Tanggal 3 dan 4 jadi kami menjemput ya para tetamu untuk hadir di sana dan di sana juga nanti di tanggal 3 Agustus itu akan ada penandatanganan kesepakatan bersama antara Dekranasda dan Asosiasi Pariwisata ya, kurang lebih 10 asosiasi pariwisata nanti yang akan melakukan penandatanganan kerjasama yang itu maksud dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan memperkenalkan Kepri, miniatur Kepri di sana gitu ya. Jadi kalau belum sampai ke 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, di gedung Dekranasda itu ada showcasing yang menampilkan hazanah dari 7 kabupaten kota yang ada. Jadi para asosiasi pariwisata yang punya
tamu nanti ya silakan jadikan gedung Dekranasda ini menjadi Dekranasda ini menjadi salah satu destinasi tujuan. Iya. Jadi harus dibawa ke sana. Iya, bisa melihat miniaturnya juga begitu ya. Termasuk juga bukan miniatur tetapi apa sih khazanah yang juga ada gitu. Jadi bisa berkunjung ke Dekranasda. Namun untuk peresmian mungkin pemirsa silakan kita datang. akan sampaikan tanggal 3 dan juga 4 Agustus 2024 silakan berkunjung ke gedung baru Dekranasda ya yang alamatnya ada di tepi laut begitu Bu Afitri. Jadi kalau dari Batam dari kejauhan itu gedungnya sudah kelihatan dengan bentuk tangan menengadah seperti ini. Artinya juga mengucapkan selamat datang juga begitu ya untuk masyarakat untuk bisa berkunjung, dan alangkah bijaksana juga warga masyarakat Batam apabila ada kunjungan baik dari domestik maupun mancanegara silakan bisa diajak ke kantor Dekranasda begitu ya, khususnya di tanggal 3 dan 4 besok karena sekaligus juga acara peresmian, ada juga penandatanganan MOU kesepakatan antara asosiasi pecinta ekonomi kreatif juga begitu ya dengan Dekranasda, dan di acara tersebut juga sudah dipersiapkan terkait dengan akan ada pameran-pameran yang mungkin nanti akan menjadi perhatian untuk masyarakat Bu Afitri. Ada pameran, ada bazar, ada pemilihan duta wastra ya, ada peresmian, ada penandatanganan MOU, kemudian ada tampilan seni kreasi, ada fashion show yang menampilkan wastra yang membawakan karya-karya dari para desainer Kepri begitu, dan model-modelnya juga dari Kepri. Dari Kepri, model yang akan memperagakan begitu Afitri. Salah satunya Bu Afitri juga? Oh tentu tidak ya. Iya, siapa tahu nanti Bu Afitri akan tampil sebagai salah satu model untuk memperagakan busana khas dari Melayu begitu kan? Itu kelihatannya sudah lewat jauh itu ya. Tapi nggak apa-apa juga, artinya juga ini upaya dari teman-teman dari Kementerian Pariwisata untuk bisa memajukan karya seni di Kepri begitu. Dan terkait juga dengan ekonomi kreatif ini kan menjadi sebuah hal yang sangat menarik juga. Namun pasti ada dong tantangan yang harus dilalui begitu, mengingat bahwa kita Provinsi Kepri kan memang wilayahnya dari pulau ke pulau cukup banyak gitu. Apakah ini merupakan sebuah tantangan untuk bisa melakukan koordinasi sesama mungkin berbagai wilayah untuk sama-sama, ayo kita sama-sama untuk memajukan Kepri dengan memajukan ekonomi kreatif begitu, terkait dengan wilayahnya ini sebuah tantangan atau seperti apa Bu Afitri menyikapinya? Kita bicara tentang tantangan Kepri yang sebagai provinsi kepulauan dan saat ini untuk di Indonesia ini merupakan salah satu provinsi terbanyak pulaunya ya untuk provinsi kepulauan begitu. 2.400 lebih begitu ya. 2.408 pulau itu untuk di Indonesia saat ini provinsi terbanyak ya pulaunya. Nah, ini memang tantangan kita adalah yang pertama karena letak geografis ya, letak geografis. Kemudian yang berikutnya adalah kemudian cuaca. Cuaca juga cuaca, iklim begitu ya. Kadang-kadang pasang surut angin, pasang surut laut, ini menjadi salah satu tantangan juga untuk kita sehingga bermuara kepada transportasi atau accessibility. Ya, ini yang menjadi tantangan berat. Saya kira tidak hanya di Provinsi Kepri, tapi semua provinsi kepulauan mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Ini merupakan sebuah tantangan yang memang harus diselesaikan bersama-sama. Misalkan nih ada wisatawan akan berkunjung ke pulau lain, namun terkendala dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung, akhirnya mungkin di-cancel, dialokasikan ke destinasi tempat lain begitu mungkin ya. Jadi beginilah, dituntut betul kreativitas teman-teman travel agent untuk membuat satu paket perjalanan wisata itu yang disesuaikan dengan kondisi alam. Ya, jadi kalau kita bicara Natuna, Anambas gitu ya, itu jangan dibikin di akhir-akhir tahun, karena itu angin utara. Kalau angin utara ini kita nggak bisa nyebrang ke sana karena gelombang tinggi sekali, gitu. Angin berisiko gitu. Jadi kecuali kalau lewat airport begitu ya, tapi kalau lewat seaport ini rasanya memang tantangan betul di musim-musim ber gitu ya, di akhir tahun itu ya, dimulai dari September, Oktober, November, Desember itu kayaknya Natuna, Anambas, Lingga juga. Lingga di angin selatan. Lingga angin selatan ya. Jadi posisi Lingga itu di daerah selatan, Natuna, Anambas di atas di gerbang utara Indonesia. Jadi kalau julukannya itu ya, kalau Natuna itu kan
Mutiara di ujung utara. Mutiara di ujung utara. Wah, saya baru pernah mendengar ini dari Bu Afitri. Cukup membekas di ingatan saya. Begitu. Ini juga merupakan masukan juga untuk teman-teman travel agent bahwa ketika akan melakukan kunjungan, khususnya di Natuna dan juga Anambas, begitu, sebaiknya jangan dialokasikan di akhir tahun, begitu, karena memang terkait juga dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung biasanya di akhir tahun tersebut. Ya, bisa dialokasikan, dan ini juga dibutuhkan kreativitas khusus untuk teman-teman travel agent, begitu, Bu Afitri ya. Baik, Bu Afitri, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Sudah banyak terkait dengan ekonomi kreatif, namun kita juga akan melanjutkan perbincangan. Apa yang akan kita bahas? Tetaplah bersama kami dalam program acara Dialog Khusus Pariwisata. Kita akan kembali sesaat lagi setelah informasi yang akan hadir berikut ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Baik, UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa. Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam program acara Dialog Khusus Pariwisata, dan kita juga masih berbincang dengan Ibu Afitri Susanti, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen,
yang sudah hadir di studio Batam TV dan masih semangat untuk memberikan informasi terkait dengan dunia pariwisata khususnya Provinsi Kepri. Banyak hal yang sudah diberikan terkait juga dengan prestasi-prestasi, kemudian kegiatan dan juga event-event yang masuk ke dalam skala nasional maupun internasional, khususnya kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Bu Afitri ya. Nah, kita ingin melihat juga dengan strategi yang sudah dilakukan dan mungkin kita juga ingin menilik juga strategi yang akan dilakukan ke depannya terkait juga dengan kondisi pariwisata yang ada di Kepri. Sejauh ini bagaimana Bu Afitri terkait dengan strategi pemasarannya? Ya, kalau kita bicara strategi pemasaran pariwisata yang ada di Provinsi Kepri saat ini tentu saja sudah mulai mengikuti perkembangan zaman ya keniscayaan yang harus kita ikuti begitu. Hari ini digital marketing, kemudian bekerja sama dengan Pentahelix, terutama dengan media. Ya, ada media elektronik, ada media sosial dan media-media yang lain ya, media cetak begitu. Nah, kegiatan kita pada hari ini juga merupakan salah satu bagian dari strategi pemasaran pariwisata yang dilakukan berkolaborasi, bermitra dengan teman-teman media elektronik seperti Batam TV ini. Nah, ini merupakan salah satu strateginya. Kemudian kita juga punya platform-platform digital lain ya, seperti kita punya link untuk melihat bagaimana Kepri secara umum khususnya di bidang pariwisatanya. Kita punya Riau Island Tourism Linkage Networking, ya itu bisa diakses melalui medsos-medsos kita. Kemudian kita juga di ekonomi kreatif kita juga punya aplikasi yang namanya Berniaga Bersama. Berniaga Bersama itu aplikasi bentuknya ya, Bu Itu aplikasi tapi sudah terconnecting, terlink dengan link Tourism Linkage Riau Island Tourism Linkage Networking. Tourism Linkage Networking. Nah, kemudian kita juga melakukan kurasi event ya untuk beberapa kabupaten kota. Nah, insya Allah di tahun depan kita akan melaksanakan event-event berskala nasional dan regional di setiap kabupaten dan kota. Ini amanahnya Bapak Gubernur ya. Pak Gubernur ingin ada event yang berskala cukup besar yang kita create gitu ya di 7 kabupaten kota. Itu serentak begitu acaranya, rencananya? Di sepanjang tahun 2025. Di sepanjang tahun 2025. Jadi disesuaikan dengan cuaca tadi. Disesuaikan dengan masing-masing kondisi dan tentu saja ini merupakan serangkaian kegiatan yang cukup besar begitu ya. Yang cukup besar, event-eventnya nanti sudah nanti rahasia deh ya. Nanti baru kita buka di segmen-segmen lain gitu ya. Iya, nanti itu akan kita lakukan event-event ya. Ini menjadi salah satu bagian dari strategi juga yang nanti event ini akan dikawinkan dengan paket-paket wisata dari teman-teman asosiasi pariwisata supaya paketnya itu mendirect para wisatawan menuju ke tempat event yang dilakukan tersebut begitu. Jadi ini rencana di tahun 2025 cukup banyak rencana yang akan dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatannya juga. Ini merupakan kegiatan yang cukup besar dan kita juga berharap bersama acara ini bisa berjalan dengan sukses begitu Bu Afitri ya. Baik pemirsa, banyak sekali kegiatan yang sudah direncanakan dan semoga ini juga bisa berjalan dengan lancar. Itu di 2025 akan banyak event-event besar begitu. Nah, di 2024 ini juga sesaat lagi juga akan ada event di Tanjung Pinang begitu ya. Dan juga itu nanti di 2024 ini menutup tahun dengan event pariwisata festival layang-layang ya yang akan cukup besar lah kita lakukan gitu di Tanjung Pinang begitu. Nanti setelah Kopi Merdeka disambut lagi dengan Hari Jadi Provinsi Kepri di bulan September begitu ya. Nah, dilanjutkan dengan festival layang-layang ini gitu. Serangkaian kegiatan serangkaian kegiatan-kegiatan di bidang pariwisata yang bisa kembali menggeliatkan dunia pariwisata begitu setelah memang sempat mengalami pandemi di sekitar 2 tahun yang lalu begitu ya. Itu betul-betul menjerit sekali ya teman-teman insan pariwisata itu ya. Yang kita pun merasakan apa yang mereka rasakan karena kita juga nggak bisa berbuat apa-apa pada saat itu ya kan. Karena terkait juga dengan banyak hal, banyak aspek begitu. Nah, tadi sempat juga Bu Afitri membahas terkait dengan 3A begitu ya, akomodasi, kemudian ada juga atraksi dan juga amenities accessibility, begitu ya. Accessibility begitu ya. Amenities dan attraction. Sejauh ini nih terkait dengan A3 yang tadi Bu Afitri sampaikan, ada kendala di lapangan itu pasti begitu ya. Namun bagaimana upaya untuk bisa menangani terkait dengan tadi kalau accessibility kan sudah
bisa dikolaborasikan mungkin dengan katakanlah penerbangan secara langsung atau mungkin menggunakan transportasi lanjutan begitu. Nah, yang selanjutnya dari atraksi juga sempat juga beberapa destinasi wisata juga akan menampilkan atraksi-atraksi begitu. Nah, yang amenities nih, Bu Afitri, bagaimana? Ya, kalau kita lihat semua kabupaten kota sudah berbenah ya, sedang bersolek cantik-cantiknya ini ya terkait dengan amenities. Mereka sudah punya hotel yang cukup mumpuni, sudah punya resort ya. Kalau kita lihat di Natuna, mungkin Bapak bisa searching atau bahkan datang langsung melihat, wah itu sudah banyak sekali perkembangan terkait dengan terkait dengan amenities ini, kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi di satu destinasi pariwisata yang itu menjadi keharusan karena itu merupakan kebutuhan dasar dari para wisatawan kita. Agar wisatawan juga merasa nyaman tinggal di Kepri begitu. Pada dasarnya ya kalau menurut saya berwisata itu bergembira dan berbahagia. Healing begitu ya. Iya, dan menciptakan satu kesan dan kenangan sesuai dengan sabta pesona itu. Iya, dan ketika sudah kembali dari Kepri, harapannya bisa berkunjung lagi begitu. Harapannya dia berkunjung kembali dan menularkan cerita baiknya kepada orang di sekitarnya begitu ya. Dan mengajak. Iya, mengajak dan kemudian mereka akan kembali bersama-sama dalam rombongan yang lebih ramai lagi. Berkunjung lagi ke Kepri sehingga meningkatkan lagi terkait dengan okupansi begitu ya. Kalau kita menengok di tahun 2024 bagaimana perkembangan okupansi perhotelan okupansi perhotelan cukup keren ya, terutama di akhir-akhir tahun ya. Kemudian spending money-nya juga alhamdulillah bagus lah ya gitu. Ya cuma memang kalau kita melihat tren angka kunjungan wisatawan, tetap Singapura menjadi penyumbang tertinggi untuk wisatawan mancanegara karena memang deket betul ya kan. Gitu. Kemudian Malaysia disusul dengan India juga cukup banyak berkunjung kemudian ke Kepri, China. Nah, kemudian baru negara-negara yang lain. Nah, sekarang kita juga fokus kepada Korea Selatan dan Jepang, ya Asia Timur lah begitu. Untuk bisa beramai-ramai silakan berkunjung ke Kepri. Tadi Bu Afitri juga menyampaikan bahwa terkait juga dengan kondisi okupansi yang sudah cukup memuaskan begitu. Kemudian juga terkait dengan perputaran ekonomi yang cukup menggeliat begitu ya. Itu terjadi multiplier effect ya dengan adanya angka kunjungan yang cukup mumpuni, kemudian terjadi transaksi ekonomi ya, tentu saja multiplier efeknya membahagiakan kita gitu ya kan. Pertumbuhan ekonomi di Kepri juga harapannya juga semakin membaik begitu membaik, ya. Salah satu penyumbangnya adalah dari sektor pariwisata begitu. Jadi ini merupakan sebuah multiplier efek yang harapannya bisa memberikan efek yang positif khususnya untuk masyarakat di Kepri begitu ya. Kalau kita tadi menyampaikan bahwa terkait okupansi yang sudah meningkat, kalau kunjungan dari mancanegara nih Bu Afitri, rata-rata tinggal di Kepri itu berapa hari? Kalau bisa nah inilah dia ya, jadi length of stay-nya begitu ya. Length of stay-nya ini kalau kita hitung rata-rata ya kurang lebih 3 hari. 3 hari begitu. Ini memang tidak length ya, tidak long begitu ya gitu ya. Sedang-sedang saja begitu. Iya, sedang-sedang saja. Berbeda kalau kita bicara Bali ya, length of stay-nya agak panjang sedikit begitu ya, karena memang kita ini tempatnya dekat. Jadi pergi pagi pulang sore juga bisa kan begitu ya. Berbeda dengan Bali, mereka tidak bisa datang sekarang, pulangnya sekarang juga gitu ya. Nah, jadi memang ini satu tantangan bagaimana membuat skema perjalanan atau skema tour and travel nih mestinya membuat satu perjalanan yang keren supaya length of stay-nya itu bisa lebih panjang, 5 hari barangkali ya. Meningkatkan juga begitu ya. Iya gitu, kalau 3 hari ini belum apa-apa, capeknya masih gitu ya. Capek datangnya masih, perjalanan udah pulang lagi gitu. Ya, tapi kita juga cukup bergembira dengan adanya program charter flight yang dilakukan oleh teman-teman perjalanan wisata ya, yang mendatangkan tamu-tamu dari Tiongkok, China begitu ya, menggunakan pesawat charter begitu. Charter flight ini mendatangkan angin segar lah. Karena mereka agak panjang sedikit. Agak panjang untuk stay di Kepri stay-nya ya? Agak panjang gitu. Enggak, lebih dari 3 hari. Dan gitu. ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan juga okupansi begitu. Insya Allah nanti di bulan September kalau tidak salah saya mungkin akan ada hadir lagi charter flight untuk mendatangkan wisatawan dari China lagi. Jadi bisa agak panjang tinggal di Kepri begitu ya. Kemudian event-event kita yang kita lakukan menjadi salah satu strateginya adalah event-event berskala internasional.
nasional, khususnya sport tourism. Ya. Olahraga begitu ya? Olahraga, misalnya kemarin yang sudah berlangsung itu ada Tour de Bintan, ya. Nanti sebentar lagi juga ada Bintan Marathon, kemudian Tour de Batam, gitu ya. Itu Bintan Triathlon, begitu. Itu yang golf ya, golf ini menjadi daya tarik luar biasa. Kemarin Pak Menteri datang ke Batam, Pak Sandiaga ya, Pak Sandiaga Uno ya beberapa waktu yang lalu itu juga di event golf gitu. Jadi memang ada sesuatu yang inilah untuk Kepri, terutama di sport tourismnya. Karena olahraga juga fasilitas terkait dengan sarana prasarana di Kepri juga sudah sangat mendukung begitu ya Bu Afitri ya. Jadi harapannya juga bisa memberikan kesempatan juga untuk pecinta olahraga di luar Kepri untuk berkunjung ke Kepri untuk mengikuti kegiatan olahraga begitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu juga dibikin satu skema event gitu ya untuk anak-anak olahraganya. Khusus untuk anak-anak kids soccer gitu, sepak bola anak-anak gitu ya. Kids soccer ini kita bayangin aja ya, satu atlet anak gitu ya, datang sendiri nggak mungkin, pasti ada pendamping, ya orang tuanya. Orang tua nanti bawa adiknya. Itu satu atlet aja udah bawa 3, 4, 5 orang. Paling tidak 4 orang, 5 paling orang. Tidak 4 orang, 5 orang. Kemudian guru pembimbingnya, terus bawa lagi supporternya dan yang lain-lainnya. Bisa dibayangkan yang main 11, pendukungnya bisa 4 kali lipatnya, ya kan? Artinya juga banyak yang berkunjung ke Kepri begitu Bu Afitri. Jadi dengan adanya olahraga yang dikhususkan pada anak mungkin berbeda dengan olahraga dewasa begitu ya. Olahraga dewasa juga ya cukup menantang juga ya, pasti bawa juga. Tapi memang sport tourism lah intinya, supaya biasanya supporter kan. Dan pendukung inilah yang nanti juga memberikan kontribusi juga kepada jadi Kepri. Semakin banyak mereka membelanjakan uangnya di Kepri, ya semakin terjadi multiplier efek yang lebih luas lagi gitu dampaknya gitu. Baik Bu Afitri, menarik sekali pemirsa perbincangan terkait dengan pariwisata. Ini merupakan salah satu bagian dari strategi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata khususnya di Provinsi Kepri untuk bersama-sama memberikan informasi dan juga kegiatan-kegiatan yang cukup memberikan kontribusi kepada masyarakat, karena multiplier efeknya adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan untuk perbincangan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Dialog Khusus Pariwisata Batam TV Indonesia. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk
Yuk makan di Kepri, sedap betul. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Baik, UKM atau unit kegiatan mahasiswa, kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam dialog khusus pariwisata yang kita bersama-sama memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana strategi pemasaran untuk pariwisata di Provinsi Kepri, karena memang terbukti secara nyata sejak tahun 2022, kemudian 2023 dan sekarang 2024 cukup banyak peningkatan dan cukup banyak memberikan multiplier efek khususnya dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri. Ini merupakan salah satu faktor yang telah diberikan kontribusi oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Dan kita juga masih berbincang dengan Ibu Afitri Susanti selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Pengembangan, begitu ya Bu Afitri. Nah, banyak hal yang sudah disampaikan Bu Afitri, namun sebelumnya kita juga masih ingin banyak berdiskusi juga, banyak ingin memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan dunia pariwisata dan juga ekonomi kreatif gitu. Namun karena terkait dengan kendala durasi waktu yang cukup terbatas, hanya 60 menit kebersamaan kita begitu. Mungkin ada hal-hal khusus yang akan disampaikan Bu Afitri terkait dengan pariwisata untuk masyarakat Kepri pada khususnya dulu sebelum nanti untuk memberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Begitu, silakan Bu Afitri. Iya, yang pertama saya menghimbau kepada masyarakat Kepri, ayo kita siap menerima kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, begitu. Nah, yang kedua, ayo bangga berwisata di Indonesia aja, terutama di Kepri aja, begitu ya. Ini amanahnya dari Pak Menteri begitu, gitu. Nah, kemudian kalau kita berwisata ya, yang berikutnya itu harus menjadi rojali, kata Pak Menteri. Apa itu rojali? Rombongan jalan-jalan beli-beli, gitu. Jalan-jalan beli-beli, gitu. Iya, gitu. Nah, kalau jangan sampai jadi rohana, katanya gitu. Rohana? Rombongan hanya nanya-nanya. Jangan cuma nanya-nanya begitu ya, tapi belanja dong. Gitu tapi rojali dong, jangan rohana, kata Pak Menteri begitu. Kalau gitu. belanja kemudian membeli kan harapannya juga ada sesuatu yang dibawa ke kampung halamannya, diberikan oleh-oleh. Ini loh karya kreatif dari Kepri misalkan seperti itu. Begitu, jangan jadi rohana, tapi jadi rojali. Rojali, rombongan jalan-jalan beli-beli gitu. Kemudian berikutnya lagi Bu Afitri. Iya, berikutnya lagi sebagai insan pariwisata begitu ya, bersama teman-teman Asosiasi Pariwisata, ayo kita semangat membangun Kepri melalui pariwisata. Ya, mudah-mudahan dengan semangat kita ini memberikan dampak positif dan betul-betul ekonomi kreatif dan pariwisata Kepri bergerak untuk mensejahterakan Kepri secara umum. Mudah-mudahan pariwisata maju, ya Kepri semakin sejahtera. Gitu. Dan pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Semakin meningkat. Dan kita sama-sama sejahtera begitu semuanya, warga masyarakat di Kepri juga karena meningkatnya sektor pariwisata, meningkat juga pertumbuhan ekonomi begitu. Dan harapannya nanti pertumbuhan ekonomi lagi-lagi begitu, mengarahnya ke sana begitu ya Bu Afitri ya. Terkait kalau ini untuk masyarakat di mancanegara pada umumnya bagaimana? Ya, kalau untuk kunjungan wisatawan mancanegara tuh istilahnya kalau di Kepri ini mereka tuh sangat senang ya, terutama teman-teman negara tetangga yang budayanya mirip, sehingga Kepri ini menjadi tujuan wisata yang mudah, murah ya,
friendly gitu kan, ramah lah begitu ya, dengan tidak ada kendala bahasa yang terlalu berarti, terutama untuk wisatawan mancanegara yang sekitar kita lah gitu ya. Masih lingkup Melayu begitu ya. Masih lingkup berbahasa yang sama begitu, sehingga untuk wisatawan mancanegara ini kita terus jaga, kita tetap optimis untuk angka peningkatan kunjungannya. Gitu. Kalau dari mancanegara misalkan dari luar wilayah yang mungkin bahasanya agak berbeda begitu, katakanlah yang agak jauh nih, misalkan Korea Selatan atau mungkin tadi juga sempat menyebutkan bahwa India juga merupakan salah satu penyumbang pariwisata gitu. Ini apakah ada kendala terkait dengan guide-nya? Oh tidak ada kendala, karena mungkin bahasa pengantar kita bahasa internasional ya, bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah Pak. Jadi harapannya juga itu juga memberikan kontribusi begitu. Nah, banyak sekali informasi yang telah diberikan oleh Bu Afitri Susanti terkait juga dengan kondisi pariwisata, kemudian kondisi ekonomi kreatif dan upaya yang sudah dilakukan sehingga memang pada akhirnya memberikan buah yang cukup berarti begitu, karena banyak kejuaraan yang sudah didapatkan oleh Dinas Pariwisata begitu ya, banyak sekali penghargaan dan juga prestasi khususnya di tahun 2023 dan 2024 Bu Afitri ya. Dan ini juga banyak program yang sedang berjalan, kita sama-sama berupaya untuk mensukseskan, terutama kegiatan yang akan berlangsung di bulan Agustus besok di Tanjung Pinang, Bu Afitri ya. Mungkin ada pesan khusus buat masyarakat? Ayo datang ke Tanjung Pinang di tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus nanti. Kita akan menyaksikan Karisma Event Nusantara, yaitu Tanjung Pinang Festival, yang merupakan salah satu event nasional yang masuk pada kalender event nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salam pariwisata, salam pesona Indonesia, wonderful Kepri. Terima kasih. Semoga Kepri semakin berjaya begitu, khususnya dunia pariwisatanya. Baik pemirsa, saya Tubagus Pamungkas untuk kegiatan talk show perbincangan dialog khusus pariwisata. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih dan sampai berjumpa dalam dialog khusus berikutnya. Saya dan juga Bu Afitri Susanti mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk menjaga pariwisata Kepri menjadi yang terbaik di Indonesia. Batam TV, inspirasi Kepri.